Perkenalkan, nama saya Francisca Sandra dengan NIM 182314014. Di sini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, dan ketenagakerjaan di Indonesia. Data yang saya ambil adalah 2019 hingga 2020 dan prospek 2021. Ini merupakan pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya. Lalu ada ukuran atau indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah persentase pertumbuhan total PDB atau GDP. Yang kedua, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi produksi. Yang ketiga, persentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Yang keempat adalah nilai pendapatan per kapita. Yang kelima adalah proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Berikut merupakan perbandingan dari pertumbuhan ekonomi tahun 2019 hingga 2020. Dapat kita lihat di gambar bahwa perbandingannya ini cukup signifikan di tahun 2019 hingga 2020, di mana di tahun 2019 ini pertumbuhan ekonominya mencapai 5,02%, sedangkan di 2020 ini hanya mencapai minus 2,07%. Lalu terkait dengan PDB per kapitanya di tahun 2019 ini mencapai 59 juta atau sekitar 4.000 US dollar. Sementara di tahun 2020 ini PDB per kapitanya mengalami penurunan, yaitu PDB per kapita di tahun 2020 mencapai 56,9 juta atau sekitar 3.000 US dollar. Lalu selanjutnya adalah pertumbuhan PDB menurut sisi produksi atau lapangan usaha di tahun 2019. Pertumbuhan terkait dengan sisi produksi ini yang paling tertinggi ini dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya, yaitu sebesar 10,55%, yang diikuti oleh jasa perusahaan sebesar 10,25%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Dapat kita lihat di grafik kedua, itu merupakan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. Sumber pertumbuhan ini terdiri dari industri, lalu perdagangan, konstruksi, infokom atau informasi dan komunikasi, lalu lapangan usaha lainnya. Selanjutnya adalah pertumbuhan PDB menurut sisi produksi atau lapangan usaha di tahun 2020. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 ini mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kontraksi ini juga dirasakan pada sisi produksi atau lapangan usaha, di mana kemungkinan kontraksi itu diakibatkan karena pandemi COVID-19. Sisi produksi yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam ini adalah dari transportasi dan pergudangan yang mencapai 15,04% kontraksinya. Lalu ini merupakan gambar dari pertumbuhan PDB menurut pengeluaran di tahun 2019. Dapat kita lihat dari sisi pengeluaran ini, pertumbuhan terjadi hampir pada semua komponen. Kecuali di komponen ekspor dan impor ini mengalami kontraksi. Di komponen ekspor mengalami kontraksi sebesar 0,87%, lalu di impor mengalami kontraksi sebesar 7,69%. Ini merupakan grafik dari pertumbuhan dan distribusi beberapa komponen tahun 2019. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%. Lalu disusul oleh komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Di sampingnya merupakan sumber pertumbuhan PDB menurut pengeluarannya. Selanjutnya adalah pertumbuhan PDB menurut pengeluaran di tahun 2020. Dapat kita lihat bahwa kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran. Akan tetapi pada komponen PKP ini mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, tetapi masih dalam tahap yang baik dan dapat tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam dalam sisi pengeluaran ini terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa, yaitu sebesar 7,70%. Sementara itu, pada komponen impor barang dan jasa,
di mana komponen ini merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan kontribusi PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto menurut wilayah 2019. Dapat kita lihat di gambar bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa. Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59%, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, lalu Pulau Kalimantan sebesar 8,05%, selanjutnya adalah Pulau Sulawesi sebesar 6,33%, dan sisanya sebesar 5,30% di pulau-pulau lainnya. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan kontribusi PDRB menurut wilayah di tahun 2020. Dapat kita lihat di gambar juga bahwa struktur perekonomian Indonesia secara spasial di tahun 2020 ini masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa. Provinsi di Pulau Jawa ini memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%, di mana kontribusi ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2019 yang mencapai 59%. Dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Salah satu pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan ini adalah Pulau Jawa yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan, seperti Pulau Sulawesi yang tumbuh sebesar 0,23%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Selanjutnya adalah prospek perekonomian Indonesia tahun 2021. Di tahun 2021 ini diperkirakan perekonomian Indonesia akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Walaupun di tahun ini kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19, tetapi terkait dengan penanganan kesehatan ini dinilai lebih siap daripada sebelumnya. Contohnya adalah saat ini kita sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Selanjutnya dari pemerintah sendiri, di tahun 2021 ini pemerintah akan menyediakan anggaran penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 619,83 triliun atau sekitar 3,5% PDB nasional. Lalu dari sektor konsumsi rumah tangga juga sudah mulai kembali bergerak di tahun 2021, di mana kita bisa memperkirakannya pada kuartal 4 di tahun 2020. Sebelumnya di tahun 2020 kuartal 3, sektor konsumsi rumah tangga ini mengalami kontraksi di 4,05%. Lalu pada kuartal 4 di 2020, kontraksi konsumsi rumah tangga ini sudah mulai membaik atau sudah mulai bergerak baik di 3,61%. IMF memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8% pada tahun 2021 dan 6% pada tahun 2022. Perkiraan ini ditopang oleh dukungan kebijakan yang kuat, termasuk rencana distribusi vaksin COVID-19 serta membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global. Lalu selanjutnya adalah kondisi stabilitas perekonomian tahun 2019 hingga 2020 di Indonesia. Pada tahun 2019, kondisi perekonomiannya dapat dikatakan melemah. Seperti yang kita lihat pada gambar bahwa di triwulan 3 tahun 2019 ini, ekonomi Indonesia dapat tumbuh sebesar 5,01%. Pertumbuhan itu masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto sekitar 88% dari PDB. Akan tetapi pada triwulan 4 2019, laju pertumbuhan ekonomi ini hanya dapat tumbuh sebesar 4,97%. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi global yang sedang rumit. Dampak perang dagang dinilai sebagai faktor utama perlambatan ekonomi sepanjang 2019. Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02% atau masih di bawah pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yang sebesar 5,17% dan di bawah ekspektasi pelaku pasar sebesar 5,03%. Lalu pada tahun 2021, kondisi perekonomiannya dapat dikatakan membaik. Meskipun lebih rendah dari perkiraan, ekonomi pada triwulan 4 di tahun 2020
membaik dengan kontraksi yang lebih rendah sebesar 2,19% YoY dari triwulan sebelumnya sebesar 3,49% YoY. Secara keseluruhan tahun 2020 ini ekonomi terkontraksi sebesar 2,07%. Hal ini terjadi karena seiring dengan dampak positif pelonggaran kebijakan makroekonomi dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan global. Selanjutnya di tahun 2021 ini diperkirakan semakin membaik. Tema kebijakan fiskal di tahun ini yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Tema ini merefleksikan upaya pemerintah dan DPR untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menciptakan tekanan di seluruh perekonomian dunia termasuk Indonesia. Sri Mulyani menuturkan bahwa APBN masih akan menjadi tumpuan utama dalam proses pemulihan perekonomian nasional pada tahun 2021. Berikut ini merupakan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2021 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Terdapat 7 asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2021. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5% YoY. Yang kedua inflasi 3% YoY. Yang ketiga tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,29%. Yang keempat nilai tukar Rp14.600 per USD. Yang kelima harga minyak mentah Indonesia. Yang keenam lifting minyak 705.000 barel per hari. Yang terakhir adalah lifting gas 1.007 juta barel setara minyak per hari. Lalu selanjutnya saya akan membahas terkait dengan ketenagakerjaan. Berikut ini adalah indikator ketenagakerjaan yang akan kami bahas di slide selanjutnya. Yang pertama adalah angkatan kerja, bekerja dan menganggur. Yang kedua adalah penduduk bekerja menurut jam kerja. Yang ketiga, TPT menurut pendidikan tertinggi. Yang keempat, TPT menurut umur. Nah, ini merupakan indikator pertama dari ketenagakerjaan, yaitu angkatan kerja, penduduk bekerja, dan pengangguran di tahun 2019. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2019 ini sebanyak 133,56 juta orang. Jumlah ini naik 2,55 juta orang dibanding dengan Agustus 2018. Lalu pada Agustus 2019 sebanyak 126,51 juta orang adalah penduduk bekerja dan sebanyak 7,05 juta orang adalah menganggur. Lalu di tahun 2020 penduduk usia kerja di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, di mana di tahun sebelumnya ini penduduk usia kerjanya sebesar 201,19 juta orang, sedangkan di bulan Agustus 2020 naik menjadi 203,97 juta orang. Penduduk usia kerja ini mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia kerja, yaitu 67,77% atau sekitar 138,22 juta orang, merupakan angkatan kerja yang terdiri dari 128,45 juta penduduk bekerja dan 9,77 juta orang pengangguran. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja ini di tahun 2020 mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Selanjutnya adalah TPT menurut umur tahun 2019. TPT ini adalah tingkat pengangguran terbuka dari bulan Agustus 2015 sampai 2019, TPT pada semua kelompok umur ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,01 sampai 4% poin. Pada Agustus 2019, TPT penduduk umur muda atau umur 15 sampai 24 tahun ini merupakan
TPT tertinggi dibandingkan kelompok umur yang lain, yaitu mencapai 18,62%. Sedangkan untuk TPT yang terkecil atau yang paling kecil di antara semua kelompok, yaitu pada penduduk lansia, sebesar 0,66%. Selanjutnya pada 2020, masih sama terkait dengan tingkat pengangguran terbuka menurut kelompok umur, di mana di tahun 2020 ini TPT tertinggi masih pada kelompok umur muda. Dan di tahun 2020 ini, di bulan yang sama, di bulan Agustus, TPT mengalami peningkatan, yaitu mencapai 1,77% poin peningkatannya. Jadi di tahun 2020 bulan Agustus, TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 20,46%. Sementara pada TPT penduduk kelompok umur yang terendah itu juga masih ada pada penduduk lansia yang mengalami peningkatan sebesar 1,70%. Lalu ini merupakan indikator penduduk bekerja menurut jam kerja tahun 2019. Persentase tertinggi dari proporsi penduduk bekerja menurut jam kerja pada Agustus 2019 adalah pekerja penuh, yaitu jam kerja minimal 35 jam per minggu sebesar 71,12%. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur turun sebesar 0,19% poin, sedangkan persentase pekerja paruh waktu meningkat sebesar 0,38% poin. Sedangkan pada tahun 2020, sebagian besar tenaga kerja bekerja sebagai pekerja penuh atau jam kerja minimal 35 jam per minggu sebesar 63,85% pada Agustus 2020. Dalam persentase ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan ini diperkirakan karena adanya COVID-19, di mana pekerja itu diminta untuk bekerja dari rumah, atau mungkin bisa jadi juga karena pengurangan waktu jam kerjanya. Selanjutnya adalah TPT menurut pendidikan tertinggi. Pada gambar terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan dari bulan Agustus tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 0,3 sampai 2,4% poin. TPT pada bulan Agustus 2019 untuk sekolah menengah kejuruan merupakan TPT yang paling tinggi di antara tingkat pendidikan lainnya, yaitu sebesar 10,42%. Sedangkan TPT terendah adalah pada jenjang pendidikan SD yang hanya sebesar 2,41%. Sedangkan pada tahun 2020 masih dalam tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi, TPT masing-masing kategori pendidikan mengalami peningkatan seiring dengan naiknya TPT nasional. Tamatan sekolah menengah kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 13,55%. Sementara TPT yang paling rendah adalah masih sama juga seperti tahun 2019, yaitu pendidikan sekolah dasar ke bawah sebesar 3,61%. Selanjutnya adalah prospek ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2021 ini. Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa sektor ketenagakerjaan Indonesia berangsur pulih di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pertumbuhan ini dapat kita lihat di kuartal 3 ke kuartal 4 tahun 2020. Walaupun masih dalam zona minus, tapi pertumbuhan ekonomi ini dirasa semakin membaik. Dan ada 3 sektor ekonomi yang menjadi penyerap tenaga kerja, yaitu pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Selain itu, seiring meningkatnya ekspansi dunia usaha, indeks penggunaan tenaga kerja diperkirakan juga akan meningkat pada triwulan 1 2021. Seperti yang kita ketahui bahwa di 2020 hingga saat ini kita mengalami atau merasakan
dampak dari pandemi COVID-19 dan itu juga berpengaruh terhadap tenaga kerja di Indonesia. Maka untuk mendukung peningkatan ekosistem ketenaga kerjaan, di tahun kemarin, pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja untuk penciptaan lapangan kerja dan pembukaan usaha baru. Substansi utama UU Cipta Kerja ini mengarah pada UMKM dengan pemberian berbagai tunjangan dan pelatihan melalui program Kartu Prakerja. Dengan begitu, pekerja yang terkena PHK diharapkan akan tetap bisa meningkatkan kemampuan dan menciptakan inovasi dengan membuat usaha baru. Lalu terkait dengan perbandingan ketenaga kerjaan di tahun 2019 hingga 2020 ini, menurut saya di tahun 2020 ini tingkat penganggurannya meningkat dari tahun 2019 karena mungkin diakibatkan juga karena pandemi COVID-19, di mana sebagian besar pekerja ini ada yang di PHK dan dirumahkan, lalu ada juga yang bekerja hanya sesuai kebutuhan perusahaan. Sekian pembahasan terkait dengan perekonomian Indonesia. Semoga pembahasan kali ini bisa dijadikan sebagai sebuah informasi terkait dengan prospek pertumbuhan ekonomi dan juga prospek ketenagakerjaan Indonesia di tahun 2021. Sekian saya ucapkan terima kasih.